Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Minggu 10 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Banjir yang melanda wilayah Kendal pada Januari dan Februari 2025 berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Ribuan hektar sawah dan ladang pertanian terendam banjir hingga menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, sebanyak 1.689 hektar tanaman padi terdampak dengan 279 hektar diantaranya mengalami puso atau gagal panen. Kepala DPP Kendal, Pandu Rapriat Rogojati mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan bantuan benih padi dari pemerintah provinsi untuk mengganti tanaman yang mengalami puso. Langkah ini dilakukan agar produksi padi di Kendal tetap stabil dan tidak mengalami penurunan drastis. Selain itu, DPP Kendal bersama petani telah melakukan berbagai upaya darurat untuk meminimalisir dampak banjir, salah satunya dengan memompa air dari lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan tanaman padi agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. So, nanti penanganannya gimana nih Pak? Ya, sementara kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi, pusat, kita mintakan bantuan. Paling tidak bantuan benih sama pupuk supaya mereka bisa cepat tanam lagi, yang puso-puso ini terutama. Itu bantuan kira-kira bisa cepat atau nggak itu Pak? Ya ini kita belum bisa bilang ya kapan nanti bantuan itu turun, tapi kita masih berkoordinasi terus. Ya mudah-mudahan minggu-minggu inilah. Kasihan juga nanti kalau kelamaan mereka nggak segera tanam juga akan mengaruhi produksi total di kabupaten. Juga tujuan kemana bantuannya? Ke provinsi. Provinsi ya. Karena memang benih cadangan itu yang ada di sana. Kita nggak ada persediaan benih bantuan untuk kondisi-kondisi darurat banjir ataupun puso ini memang di kabupaten kota tidak tersedia itu. Ya kita kan sudah banyak memberikan bantuan pompa air ya. Pompa air itu ya setidaknya bisa membantu lah untuk mempercepat ya pengurangan genangan itu untuk bisa dimanfaatkan. Terus sekaligus kita carikan bantuan yang lain untuk segera bisa tanam lagi yang memang dipastikan busuk atau gagal panen supaya nanti tidak mempengaruhi produksi kita di total akhir tahun 2025 nanti. Selamat, seorang petani di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon mengungkapkan bahwa dirinya masih beruntung karena tanaman padinya sudah cukup tinggi, sehingga tidak terendam banjir. Menurutnya, jika tanaman terendam lebih dari 1 minggu, maka kemungkinan besar akan rusak dan gagal panen. Berapa hari bisa rusak Pak? 8 hari. Rusaknya seperti apa Pak? Seperti Araba. Ya, gusang wis pokoknya. Terus daunnya merah atau gimana? Hitam. Hitam ya. Kalau Kalau sudah itu nggak bisa hidup ya Pak? nggak bisa lah. Ya berdiri ki guys masih rubuh. Berarti harus ganti benih lagi. Ya. Para petani berharap bantuan dari pemerintah tidak hanya berupa benih, tetapi juga pendampingan serta solusi jangka panjang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. 3 pekan pasca banjir Kendal masih meninggalkan cerita tersendiri. Rumah warga hingga fasilitas umum belum 100% bersih dari sisa-sisa lumpur. Warga Duku Babatan Kauman Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sampai saat ini masih membersihkan rumahnya yang terendam banjir dan tertimbun lumpur. Bukan hanya rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah, masjid, musola, dan puskesmas belum 100% bersih. Bahkan tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Patebon 2 juga belum bisa melayani pasien secara maksimal. Untuk memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejumlah instansi dan perguruan tinggi membantu memberikan layanan di gedung Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama setempat. Di SMP Negeri 2 Patebon, endapan lumpur dengan ketinggian mencapai 60 cm masih terlihat di dalam ruang kelas.
ketika dikeruk dan ditaruh di satu tempat, hujan turun sehingga lumpur kembali memenuhi area sekolah tersebut. Siswa dan guru masih berjibaku untuk membersihkan lumpur di dalam kelas. Kepala SMP Negeri 2 Patebon, Kuncoro Pujarto menuturkan, sampai saat ini siswa masih belajar di rumah melalui sistem daring. Pihaknya meminta adanya bantuan dari pemerintah agar para siswa segera belajar kembali di sekolah. Untuk kondisinya bisa dilihat lumpur sisa masih di depan kelas 8 ini masih ada kotor tapi sudah tipis. Sedangkan yang di kelas 7 sana masih sekitar 20-30 cm. Kelas 7 yang bagian utara sampai ke depan ke seluruh kelas 7 dan di lab biologi masih antara 20-30 cm untuk ketebalan lumpurnya belum terakomodir. Sedangkan yang di daerah sini kemarin sudah dari BPBD, dari Damkar, dari PMI, dari organisasi masyarakat maupun dari sekolah-sekolah terdekat sudah membantu kita, termasuk kemarin bantuan dari MKKS itu 1 unit eskavator dan 2 truk damkar. Ini hasilnya seperti ini, masih ada sisa-sisa lumpur yang ada. Ini barang-barang rusak semua ini ya Pak, karena air semua ini. Untuk elektronik, komputer semua terendam air kurang lebih 1 hari sampai 2 hari, karena kita masuk ke sini juga sebagian bahkan di dalam lumpur. Pak, untuk kondisi saat ini anak-anak diliburkan atau bagaimana? Siswa tetap belajar, namun kita menggunakan sistem LMS, yaitu menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu guru membentuk kelas virtual, kepala sekolah dengan tim kurikulum masuk ke semua kelas. Jadi kami setiap hari cek apa yang disampaikan materi oleh guru dan apa tugas-tugas siswa yang dikerjakan, kita selalu monitor dan secara berkala kita laporkan ke Dinas Pendidikan melalui bagian SMP. Besar harapan kami bantuan dari semua pihak, khususnya dari pemerintah, lebih khusus lagi dari Dinas Pendidikan. Nanti yang pertama adalah revitalisasi fungsi dari fisik, sarana prasarana dari jalur masuk ke kelas maupun di kelas-kelasnya. Juga mebelnya bisa dilihat kondisinya seperti ini, yang terbuat dari triplek itu hampir semuanya hancur. Kuncoro berharap bantuan baik dari relawan maupun pemerintah untuk membuang lumpur yang ada di depan kelas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengumpulkan konsul jenderal dan konsul kehormatan dari negara-negara sahabat di Mapolda Bali, Denpasar. Pertemuan tersebut membahas keamanan pariwisata di Pulau Dewata yang melibatkan warga negara asing. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya menekankan sejumlah larangan serta peraturan daerah Provinsi Bali yang harus dipatuhi warga negara asing selama tinggal di Pulau Dewata. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama perwakilan dari Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan pada Jumat 7 Februari. Kapolda bersama pemerintah daerah Provinsi Bali juga mengingatkan para konsul jenderal untuk menyosialisasikan aturan dan larangan bagi wisatawan asal negara mereka selama berada di Bali. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan aktivitas kejahatan yang dilakukan WNA. Kapolda juga mengungkapkan meningkatnya gangguan Kamtibmas yang kerap dilakukan wisatawan asing, meliputi pelanggaran lalu lintas, juga tindak pidana yang melibatkan WNA sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Kita merasa perlu dan penting berkomunikasi dengan negara sahabat melalui konsulnya. Apabila ada warga negaranya yang ke Bali, dapat membantu mengkomunikasikan atau paling tidak mensosialisasikan apa yang harus, apa yang tidak boleh dikatakan di Bali, apabila ada perkara pidana atau pelanggaran, kita bisa cepat untuk bisa mengantisipasi
untuk menangani, untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bukan masalah dari negara mana, tetapi yang jelas siapapun yang datang ke Bali, mari kita sama-sama jaga Bali. Karena bagaimanapun juga wisatawan kalau melakukan sesuatu kan yang dampaknya mereka juga kena. Karena memang kita inginkan bahwa Bali wisata yang pertama aman ini, sehingga mereka bisa mengunjungi secara nyaman kunjungan wisatawan ke Bali. Sepanjang tahun 2024, Polda Bali mencatat peningkatan kejahatan konvensional dengan WNA sebagai pelaku. Dari 89 pada 2023 menjadi 108 pelaku di 2024. Begitu pula pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang asing sebagai pelaku meningkat 21%, sementara orang asing yang menjadi korban laka lantas meningkat 26%. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten mengaku telah menerjunkan anggota kepolisian untuk mengawasi peredaran gas subsidi 3 kg di lapangan. Mereka juga mewaspadai munculnya tindak pidana penyuntikan gas subsidi ke tabung non-subsidi 12 kg yang kerap terjadi saat kelangkaan gas di daerah. Direktur Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Yudis Wibisana, memperingatkan para pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan LPG, yaitu para agen, pangkalan maupun pengecer, agar tidak coba-coba menyelewengkan kuota gas subsidi LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Polda Banten telah menurunkan anggota polisi untuk berkoordinasi dengan Hiswana Migas Provinsi Banten, melakukan pengawasan pendistribusian gas subsidi, guna mencegah kasus penyuntikan gas subsidi 3 kg menjadi gas non-subsidi tabung 12 kg. Yudis Wibisana yang ditemui pada Jumat 7 Februari mengatakan tindak pidana ini kerap terjadi di tengah kelangkaan gas subsidi. Gas subsidi untuk masyarakat kecil, ya tolong jangan terlalu mahal. Yang kedua, jangan diselewengkan untuk disuntik ke gas yang tidak bersubsidi, ya banyak, maupun penimbunan-penimbunan yang dapat menguntungkan para oknum-oknum, ya para pelaku-pelaku yang mengambil keuntungan dari barang-barang subsidi ini. Kami himbau karena memang masyarakat sangat membutuhkan untuk LPG 3 kilo ini yang barang-barang bersubsidi. Dari hasil pengawasan bersama, Polda Banten memastikan kuota gas LPG subsidi 3 kg di wilayah Banten masih terpenuhi. Guna mencegah permainan harga, pihak pangkalan atau agen maupun pengecer diminta agar tidak menjual gas subsidi melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Polisi melakukan pengawasan bersama dan akan merekomendasikan sanksi administrasi kepada Hiswana Migas Provinsi Banten berupa pencabutan izin usaha bagi agen atau pangkalan yang melakukan kecurangan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memberikan langkah penegakan hukum sanksi administratif paksaan pemerintah terkait kawasan ekonomi khusus atau KEK Lido karena dugaan aktivitas yang menyebabkan sedimentasi. Deputi Bidang Penegakan Hukum atau Gakum Rizal Irawan mengatakan, KLH memberikan tenggat selama 90 hari agar PT MNC Lido melakukan perbaikan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup KLH memberikan waktu selama 90 hari kepada PT MNC Land Lido untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut seiring dengan dilakukannya penyegelan terhadap proyek kawasan ekonomi khusus KEK Lido Jumat 7 Februari. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Gakum KLH Rizal Irawan mengatakan KLH memberikan tenggat selama 90 hari ke depan agar PT MNC Land Lido melakukan perbaikan. Namun jika sampai tenggat berakhir, maka pemerintah akan melakukan sejumlah tindakan seperti pembekuan izin usaha hingga tindak pidana. Itu kita kasih waktu itu selama 90 hari. Ya, selama 90 hari kami berikan waktu 90 hari untuk objek yang mendapatkan paksaan pemerintah untuk memperbaiki. Rizal menyebut telah terjadinya aktivitas pembukaan lahan oleh PT MNC diduga menyebabkan pendangkalan dan penyempitan Danau Lido. Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido mengalami penyempitan drastis dari alokasi semula sebesar 24 hektar menjadi 12 hektar. PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan diskon tarif kereta api di masa angkutan Lebaran 2025. Hal ini dilakukan sesuai arahan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran transportasi masyarakat serta mengurangi kemacetan pada mudik Lebaran. Ini terus akan kita evaluasi. PT Kereta Api Indonesia tengah menyiapkan diskon tarif untuk masa angkutan Lebaran 2025. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pemudik melalui pemotongan harga, sehingga jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi bisa berkurang karena memilih transportasi umum. Vice President of Republic Relations PT KAI Anne Purba di Bandung Jumat 7 Februari menyebutkan besaran diskon dihitung dengan penyesuaian dari ketersediaan armada dan tinggi rendahnya animo masyarakat. Diskon meliputi seluruh rangkaian kereta Lebaran termasuk kereta tambahan. Saat ini masih reguler yang kita publish untuk tiketnya, tetapi untuk khusus Lebaran tambahan ataupun diskon ini masih kita siapkan. Berapa persen? Kalau tahun pertama berapa persen? Tergantung sih, nggak maksudnya kita melihat potensinya juga gitu. Jadi untuk kereta Lebaran yang saat ini masih yang reguler, untuk kereta-kereta tambahan dan juga diskonnya ditunggu ya. Tapi pastikan ada, Bu. Iya. Amin. Sebelumnya, program diskon tarif kereta api diusulkan setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan terkait diskon tarif transportasi umum. Pemerintah juga menyiapkan skema work from anywhere atau kerja di mana saja jelang libur panjang Lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi 2025. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas pada masa libur panjang Lebaran. Tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tak menyulitkan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adhita Irawati, usai konferensi pers persiapan program pemeriksaan kesehatan gratis di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto bakal meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang akan diselenggarakan mulai 10 Februari mendatang. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati usai konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta Jumat 7 Februari. Ada 10 lokasi cek kesehatan gratis di Jabodetabek untuk ditinjau Presiden, namun ia tak merinci di mana saja titik-titik tersebut. Menurutnya, Prabowo lebih memilih untuk melakukan peninjauan secara mendadak tanpa ada seremoni, sehingga ia dapat menyaksikan langsung bagaimana program itu terselenggara sehari-hari. Hal itu serupa dilakukan Presiden saat ia meninjau dapur umum serta sekolah untuk program makan bergizi gratis. Adapun menjelang pelaksanaan cek kesehatan gratis, Presiden sempat menyampaikan pesan terkait penyelenggaraannya. Bagaimana policy-policy ini harus betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat ya di semua aspek, dan dalam pelaksanaannya dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Kemenkes langkah-langkah untuk mendaftar dan sebagainya dengan berbagai macam opsi kan, sampai ke hal-hal yang mungkin nanti di daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan hal itu. Jadi kata kuncinya ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya. Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program hasil terbaik cepat atau quick wins pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PCO menyebut program tersebut menjadi bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya kuratif serta memperkuat layanan kesehatan di tanah air. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah berusaha keras menjalankannya meskipun secara bertahap. Di beberapa daerah, pelaksanaan MBG ini telah menuai respon positif. Namun ada pula sejumlah daerah yang kesulitan untuk menerapkannya dan bahkan menuai persoalan ketika program sudah berjalan.
Nah, untuk mengkaji lebih dalam mengenai program MBG ini, kami telah terhubung dengan jurnalis kami yang tengah melakukan wawancara eksklusif bersama anggota Komisi 9 Edi Wuryanto di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Berikut kami sajikan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Kita sapa dulu. Pak Edi, apa kabar? Sehat selalu Mbak Nailin. Alhamdulillah, masih semangat ya Pak Edi? Masih, ya. Dalam dialog eksklusif kita kali ini bersama dengan Lingkar TV, nah ini kita mau bertanya nih Pak, kan kemarin-kemarin kita lagi rame ya tentang MBG. Menurut Pak Edi sendiri tuh MBG tuh bagaimana Pak? Jadi makanan sehat bergizi ya. Iya. Itu kan program kampanye Pak Presiden dan itu diwujudkan dalam salah satu program unggulan Nawacita. Oke, jadi berarti ada satu kata, satu perbuatan dari Pak Presiden di dalam mempertanggungjawabkan kampanye dan menurut saya ini bagus. Yang kedua soal makanan bergizi ini pasti hubungannya dengan quality SDM, sumber daya manusia kita yang memang kita targetkan di tahun 2045 itu tercipta generasi emas, dan salah satu modal penting menuju 2045 adalah anak-anak kita yang sekarang lahir lalu tumbuh balita, remaja, itu harus didukung oleh gizi yang baik. Karena kalau tidak, pasti raw input SDM kita kurang baik. Dan itu pasti nanti akan mengganggu capaian generasi emas di tahun 2045. Oleh karena itu, program makanan gizi gratis ini harus kita kawal, dan DPR RI menempatkan makanan gizi ini di Komisi 9 karena hubungannya dengan kesehatan. Ya, jadi ini saya kira tantangan buat kita ke depan, bagaimana kita mengamankan agar program unggulan Pak Presiden ini bisa terlaksana dengan baik. Apalagi kan ini kan adalah sebuah program yang masih baru ya Pak ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, memang salah satu fokusnya itu kita juga harus memberikan makanan yang seperti namanya adalah bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu apakah bisa dicapai dengan anggaran yang per anak 12.500 ya per porsi ya per anaknya itu, dan bahkan ada di beberapa daerah yang 10.000. Nah, itu menurut Anda seperti apa? Jadi kebijakan ini harus diikuti dengan politik anggaran. Nah, kami sudah bersepakat MBG ini anggarannya 71 triliun di tahun 2025. Tentu anggaran ini bukan hanya untuk menyediakan menunya, tapi yang lebih kompleks adalah menyiapkan infrastruktur namanya dapur sehat sebagai satuan pelaksana MBG ini, dan sudah kita tetapkan untuk mencapai lokus dapur sehat di seluruh Indonesia kita butuh 30.000 dapur sehat. Yang kita eksekusi dari tahun 2025 ini ada 5.000 pakai anggaran 71 triliun. Karena itu kerja keras Badan Gizi Nasional untuk menyediakan dapur-dapur sehat ini, kemudian diikuti dengan bagaimana dapur mengolah menu. Dia masak sendiri, dia punya resep sendiri, masak sendiri, dia mengemas sendiri, dia transportasi sendiri sampai ke kelompok sasaran, dan ini ekosistem yang nggak mudah. Karena itu kalau makanan ini dimasak sendiri, karena kan konsepnya di dalam dapur itu ada satu kepala sarjana penggerak pembangunan, ada ahli gizi, ada konten. Nah, ahli gizi inilah yang kemudian menjamin kualitas makanannya ini bermutu, bergizi lah. Bergizi. Nah, jadi kalau konsepnya dimasak sendiri di dapur, saya meyakini angka 10.000, 12.000 itu masih mungkin untuk menyediakan makanan bergizi. Tapi kalau kemudian ini diberikan pada catering, waduh, ini sudah standarisasi makanannya sudah sulit.
Dan ada beberapa yang menjadi perdebatan Pak mengenai makanan bergizi gratis itu harusnya ada susu dan ada yang nggak ada susu. Dalam pengawasan sendiri Bapak di lapangan itu menemukan hal yang seperti itu nggak Pak? Ya kan sebetulnya makanan bergizi itu karbohidratnya harus ada, protein yang lebih penting itu harus ada, lalu lemak dan lain-lain lah ya. Nah, dalam konteks bergizi ini tolak ukurnya kan protein, protein dan lemak. Nah, sumber protein ini salah satunya susu. Hanya masyarakat Indonesia itu kan kebiasaan minum susunya rendah. Tapi sumber protein sebetulnya di negara kita itu kan banyak. Negara kita kan gemari Loh Jinawi. Yang namanya sumber protein itu waktu dulu saya kecil itu ya, itu nyari keong di sawah. Bahkan tahu yuyu, bukan yuyun ya, yuyu. Yuyu ini dulu di sawah banyak tuh. Meskipun ini dulu haram tuh. Tapi waktu dulu nggak ada makanan. Oh, ini jadi makanan lezat itu. Ini contoh ya, ini bergizi loh ini. Iya, dan banyak yang belum tahu ya. Banyak yang belum tahu. Jadi sumber kekayaan alam nutrisi kita itu di setiap daerah pasti ada sumber protein. Nah, ini menjadikan janganlah kita tergantung pada satu produk. Jadi produknya susu misalnya ya. Sementara jumlah susu di Indonesia baik dari peternak itu belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dapur sehat ini. Jadi ini butuh inovasi. Nah, siapa yang menginovasi itu ya ahli gizi yang ada di dapur sehat itu. Dia pasti akan melihat potensi daerah masing-masing. Oh, di daerah Jawa Tengah yang banyak misalnya ikan yang ada di sungai misalnya atau ternak lele misalnya. Tapi di Papua karena sungainya sudah ikannya sudah banyak dekat pantai. Nah, dia akan meramu sedemikian rupa sehingga kandungan gizinya itu tidak harus tergantung pada susu. Nah, ini yang menjadikan inovasi dan kreativitas setiap dapur, setiap ahli gizi yang ada di dalamnya, ini harus pinter untuk meramu bagaimana kandungan nutrisinya oke, rasanya juga oke, lalu penyediaan makanan juga harus sehat. Ini saya kira konsep ekosistem yang nanti dilakukan di setiap dapur sehat. Artinya memang tidak boleh masyarakat kemudian terpaku hanya di dalam satu faktor. Kalau bergizi itu harus ada susunya, seperti itu ya Pak? Ya kalau kita memasakkan susu, lalu susunya nanti impor. Misalnya ya, kalau impor, lalu bagaimana tujuan kita untuk menggerakkan UMKM. Dan itu juga menjadi salah satu catatan dalam MBG ini, bagaimana kemudian MBG ini benar-benar bisa menggerakkan UMKM di daerah. Itu yang penting kan sodokan program ini kan nanti akan menggiatkan perekonomian yang ada di wilayah. Yang penting jangan memaksa kalau itu bahan bakunya impor. Nanti kan jadi nilai ekonominya rendah tuh. Iya. Tapi sebenarnya memang yang berwenang untuk memaksa bahwa bahan bakunya impor itu siapa, Pak? Ya tidak ada. Sebetulnya kan. Karena kan kalau kita melihat ke lapangan sendiri kan sebetulnya memang justru emang peternak-peternak lokalnya sendiri yang memang ingin susunya itu dikonsumsi. Kan tapi seperti belum lama ini kan Pak, memang ada peternak susu yang mengeluh karena susunya sampai tidak terserap. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalnya wilayah seperti Boyolali misalnya, Jawa Tengah saya tahu ya. Di situ ekosistem peternak sapi perah susu tinggi. Ya tentu didorong dong ini menjadi menu di dapur sehatnya Boyolali. Di daerah lain kok tidak ada susu ya jangan dipaksa dong. Gitu. Jadi janganlah kita membuat satu polisi soal komposisi gizi ini seragam seluruh nasional. Ini yang nanti akan memicu, wah kalau nggak ada impor dong. Apalagi susu ini kan makanan yang tingkat keamanan kesehatannya sulit sekali. Kalau tidak segar disimpan berarti butuh freezer. Butuh freezer, nanti pengiriman ke lokasi sasaran harus pakai mobil yang pakai pendingin. Nanti kalau nggak pakai itu susu mudah membusuk. Jadi banyak hal sebetulnya. Jadi intinya dalam memenuhi kandungan protein jangan hanya tergantung pada satu produk. Saya pengen mendengar pendapat Pak Edi sendiri mengenai usulan tentang menu serangga di dalam makanan MBG. Ya itu kan sebetulnya karena saya tahu sendiri yang ngomong itu pasti generasi tahun 60-an, 70-an, 80-an. Apakah waktu kecil saya tidak makan serangga? Saya makan. Dan apakah itu masih relevan untuk sekarang? Apakah waktu kecil saya tidak makan gendon? Gendon tahu ya, itu
ulat yang gede yang ada di pohon turi itu, itu kalau digoreng, proteinnya tinggi. Apakah saya nggak makan? Tapi dalam konteks sekarang tentu itu hal yang menjijikkan dong. Iya. Mungkin ya, lalu itu menimbulkan persepsi negatif. Tapi saya bisa memahami bahwa yang dimaksudkan adalah gunakan resources sumber makanan lokal yang mengandung protein dan itu menjadi habit di masyarakat itu, lalu itu bisa dinaikkan di dalam menu makanan bergizi. Kelor misalnya. Orang mengatakan daun kelor itu pohon ajaib. Kandungan protein itu ada 8 molekul protein itu. Lalu zat besinya, kaliumnya, itu power nutrisi itu. Tapi kelor ini, kalau itu misalnya di daerah Blora misalnya, mosok kita suruh makan kelor menjadi bahan makanan bergizi. Di sana orang makan kelor takut. Nanti kesaktiannya hilang. Ya kan, pasti ini persepsi negatif. Tapi beda lagi kalau kelor di Palu. Kelor itu di sana menjadi menu makanan favorit untuk acara-acara pernikahan. Itu kalau di Jawa pakai sayur bening, kalau di sana pakai sayur kelor. Nah, hal-hal seperti ini saya tahu kelor ini power nutrisi. Tapi bagaimana memasukkan dalam menu dapur sehat ini yang butuh kearifan lokal. Bisa saja kan bakso ditambah dengan tepung kelor, nilai kandungan nutrisinya naik. Atau bakwan dikasih tepung kelor, itu naik. Misalnya pisang goreng atau ketela goreng, tapi ditambahi dengan tepung kelor, itu gizinya naik tinggi. Bahkan di banyak negara seperti Jepang, Eropa, itu justru tepung kelor menjadi andalan. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi harus kita arif di dalam menerapkan soal ini dan itu dikaji betul dengan kearifan lokal masing-masing. Tidak bisa digeneralisasi. Oke, Pak, kalau untuk pelaksanaan dari MBG sendiri ini kan mengikuti media sosial ya pastinya, Bapak itu mengamati juga bahwa banyak meme beredar, curhatan-curhatan dari masyarakat yang beredar. Dengan adanya program MBG ini, iya benar anaknya dikasih makan gratis, tapi bapaknya pajaknya dinaikin, seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa ada beberapa kebijakan dari Pak Presiden yang melakukan efisiensi anggaran demi untuk bisa mensupport MBG ini. Dan pendapat Pak Edi sendiri bagaimana? Ya, kalau soal efisiensi anggaran dengan MBG tentu tidak berkorelasi langsung. Pasti pemerintah kan dengan kondisi APBN kita ingin melakukan efisiensi. Ya kita tahulah birokrasi kita masih boros. Tapi ketika itu di efisiensi, MBG-nya ditambah 100 triliun nih. Ya kita tahu bahwa anggaran negara itu ada yang bisa diefisienkan. Kan baik kan? Iya, baik. Di dalam satu keluarga pun, kalau misalnya orang tua memiliki keterbatasan ekonomi, pasti efisiensi dong. Wajar dong gitu. Nah, sisa dari efisiensi itu digunakan untuk yang lebih produktif. Oke dong. Jadi menurut saya ini hal yang biasa. Hanya soalnya pemotongannya terlalu besar. Sehingga mengagetkan. Orang-orang yang birokrasi sudah fase nyaman dengan kondisi sekarang, business as usual, lalu dirubah dengan efisiensi, dengan tingkat tinggi, itu mungkin pasti berontak, biasalah. Yuk kunjung ke luar negeri. Jarang loh, temui pertemuan-pertemuan di mejanya banyak meja makan. Iya. Kopi sekalipun jarang loh Anda temui. Yang ada apa? Paling hanya air putih. Itu negara maju loh. Iya. Di kita coba. Wah, apalagi kok ada tamu, rapat bisa 6 kali, konsumsinya bisa 6 kali, inefisien. Artinya itu memang adalah sesuatu yang baik dan positif, karena itu dilakukan juga demi masyarakat, demi rakyat, mensejahterakan rakyat ya, ketika efisiensi, dan memang sudah terukur ya Pak ya. Kalau untuk menjawab pendapat dari masyarakat sendiri, ini anaknya dikasih makan gratis, tapi bapaknya pajaknya dinaikin, pendapat Anda sendiri bagaimana? Ya soal pajak kan soal kewajiban semua rakyat. Ya itu pasti Menteri Keuangan akan melakukan kajian dong sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ketika ini efisiensi pasti pendapatan naik, tapi pendapatan naik pasti salah satunya sumbernya dari pajak. Nah tergantung pajak-pajak ini sudah dikaji dan sudah ada aturan regulasi payung hukumnya atau tidak. Kalau ini semua sudah disepakati oleh negara ini, ya saya pikir hak kewajiban semua warga negara harus dipenuhi. Ini suatu hal yang hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya.
Oke, kalau terakhir ini mungkin Pak, dari hasil pengawasan pelaksanaan MBG sejauh ini gitu, apakah ada catatan-catatan tertentu yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga ke depan pelaksanaan ini bisa menjadi lebih baik lagi? Banyak sekali. Kita tahu MBG ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Ini badan baru nih, dengan anggaran 71 triliun, hampir 72 triliun. Oke, tentu ini tantangan. Yes. Sementara kalau badan baru, resources kantornya belum lengkap, SDM-nya belum lengkap, lalu dengan jumlah anggaran yang demikian besar, dia butuh waktu untuk menata ekosistem. Ini harus kita sadari yang pertama. Yang kedua, soal skema kebijakan ini kebijakan ini formulanya seperti apa? Harus dirumuskan dulu tuh. Lalu jadi satu pedoman nasional yang bersifat strategis. Ini harus dilakukan lalu dipayungi dengan regulasi. Payung hukum. Jadi bisa instruksi presiden, bisa peraturan presiden yang bisa menggerakkan semua kementerian dan lembaga, bahkan pemerintah daerah, agar BGN punya power untuk mengelaborasi semua stakeholder ini. Itu pasti harus dilakukan. Jadi tantangan yang pertama soal policy dan regulasi. Nah, soal yang kedua adalah soal kita tahu membangun 30 dapur sehat di seluruh wilayah Indonesia, di wilayah-wilayah yang sulit, yang itu kantong-kantong orang miskin, yang harusnya menjadi target sasaran makanan bergizi ini nggak mudah. Papua, NTT, Maluku, Kalimantan, ya ini nggak mudah. Kalau kemudian mencari mudahnya dilakukan di kota-kota, Jakarta misalnya, orang Jakarta ini sudah mampu, ekonomi sudah bagus, sudah mampu, dikasih lagi orang NTT, orang Papua yang miskin karena nggak ada dapur, akhirnya dia nggak segera mendapat pasokan makanan bergizi. Ini tantangan yang kedua. Nah, yang ketiga, soal keterlibatan banyak pihak. Karena misalnya BGN mengambil satu desain membangun dapur, ini melibatkan mitra. Misalnya di 2025 ini ya, ada target 5.000, yang 1.500 di sekitar itu ya dibangun oleh BGN. Yang sekitar 3.500 dibangun oleh mitra. Nah, mitra ini pihak swasta, bisa yayasan dan lain-lain lah ya. Nah, pihak mitra ini tentu kan butuh tahu, ini konsep kalau saya bermitra dengan BGN, apa sih value-nya saya? Kan pasti dong, kan tidak semua punya kemampuan ekonomi baik. Nah, kalau bisa mitra-mitra ini memperoleh kepastian, sehingga ketika dia mau terlibat di dalam BGN ini, dia sudah mengkalkulasi kemampuannya. Bahkan dia harus punya value dari apa yang saya lakukan. Lalu ini diharapkan menggerakkan ekonomi. Nah, kemudian soal dapur ini, kan pengadaan bahan-bahan baku makanan kan harus mengutamakan dari sumber-sumber yang ada di sekitarnya melalui koperasi BUMDes. Berarti kan banyak koperasi BUMDes yang terlibat, ya kan? Mungkin juga makanan-makanan yang kayak bumbu masak, kayak minyak goreng, kan pasti nggak ada dong di lingkungan situ. Nah, ini masuk ke dapur seperti apa aturannya? Ini butuh satu desain yang memang kompleks. Nah, ini tantangan buat BGN, mengelaborasi semua stakeholder ini. Nah, dengan begitu nanti pada akhirnya ekosistem BGN itu bisa mendapat citra yang positif. Nah, yang terakhir soal public speaking, ya kan? Nah, tentu BGN, kenapa perlu ada public speaking? Juru bicaranya harus handal, yang bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh BGN kepada masyarakat. Nah, ini penguatan juru bicara ini penting, biar masyarakat memperoleh informasi yang benar, karena sekarang ini sudah banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari komunikasi yang nggak jelas, sehingga dia memperoleh dari orang lain yang itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan kasihan juga nanti. Iya, betul. Citranya jadi nggak bagus. Sehingga pun banyak catatan-catatan di daerah pun, dan ada kekhawatiran-kekhawatiran ya Pak ya, tentang pelaksanaan dari MBG tersebut. Karena memang pemerintah pusat kan sudah mengambil ini BGN langsung vertikal ke dapur. Artinya keterlibatan pemerintah daerahnya supporting lah. Jadi tugas BGN semakin kompleks di situ.
Oke, jadi demikian pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Kita pasti akan menantikan lagi obrolan-obrolan lain dari Pak Edi ini, banyak sekali yang bisa digali. Jangan kemana-mana, saksikan terus Lingkar TV. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Puluhan ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur antusias mengikuti pelatihan membuat karangan bunga kekinian yang dipadukan dengan sebungkus coklat. Selain untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, pelatihan ini juga memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk terampil membuat hadiah yang cantik dan menarik berupa karangan bunga. Sebanyak 40 orang ibu rumah tangga di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti pelatihan membuat karangan bunga atau buket bunga yang digelar oleh kelompok kreatif berkarya Kria Jember pada Jumat 7 Februari. Para peserta dari beragam usia ini tampak antusias mengikuti pelatihan yang diadakan di Gedung Serbaguna Jember, Nusantara. Mereka dengan cekatan, melipat, dan menggunting bahan plastik warna-warni dan menyusunnya dengan sebungkus coklat agar menjadi buket bunga yang menarik dan cantik. Selain untuk melatih keterampilan dan memberikan wadah bagi bakat yang dimiliki kaum perempuan, pelatihan ini sekaligus membuka kesempatan bagi ibu-ibu untuk membuat sendiri hadiah istimewa bagi orang-orang terkasih saat merayakan momen-momen khusus seperti hari ulang tahun atau hari kasih sayang Valentine's Day. Bahkan tidak menutup kemungkinan keterampilan membuat buket bunga ini menjadi peluang menambah pundi-pundi penghasilan. Siapa tahu bisa memberikan ke pasangan-pasangannya atau keluarganya atau juga untuk bisa buka usaha. Mungkin anak-anak muda ya yang biasanya merayakan hari Valentine bisa isi waktu luang tapi menghasilkan uang. Ya. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, mengasah jiwa seni yang dimiliki, memperluas jaringan atau pertemanan, bahkan membuat hidup lebih santai tanpa stres.
Tentu saja, bagi yang memiliki bakat dan kesungguhan, pelatihan keterampilan membuat karangan bunga ini juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Sungai Kairingan atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kiringan berada di Dukuh Kiringan, bagian timur Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Sungai ini konon dulunya merupakan sungai batas wilayah kekuasaan Majapahit di Lasem di bagian barat. Saat penelusuran di lokasi timur Desa Punjulharjo, tepatnya di Dukuh Kiringan, terdapat sebuah sungai. Desa Punjulharjo sendiri berada di barat sungai, sementara sebelah timurnya merupakan Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem. Warga setempat biasa menyebutnya Sungai Kiringan. Sungai itu kini menjadi batas wilayah antara Kecamatan Rembang dengan Kecamatan Lasem. Sekitar 1 km dari titik lokasi Sungai Kiringan adalah tempat penemuan situs perahu kuno Punjulharjo. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah atau Fokmas Lasem, Ernanto, mengungkapkan, Lasem dulunya merupakan kerajaan bawahan Majapahit, di mana rajanya seorang perempuan bernama Dewi Indi atau Duhitendu Dewi. Menurut Ernanto, kerajaan Lasem atau Lasem dulunya semacam kerajaan kecil bawahan Majapahit, di mana Sungai Kairingan adalah pelabuhan dengan batas wilayah Majapahit sebelah barat. Saya mau bercerita tentang sungai sekarang namanya Kiringan. Kalau dulu itu harus Kairingan. Sebetulnya kalau kita membahas sungai Kiringan itu batas wilayah. Wilayah Lasem dulu punya Mojopahit. Mojopahit dulu di sini, Mas. Kalau kita membahas sungai Kairingan, kita harus membahas Mojopahit. Ya, Mojopahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, itu Madyaduta Mahayamuru. Dia punya sepupu yang namanya Dewi Indu. Bri Lasem disuruh dia itu jadi raja di Lasem. Kerajaannya di Sumber Girang yang dulu itu namanya sekarang Makam Kuto. Dulu itu tempat istananya Dewi Indu di Sumber Girang. Namanya Makam Kuto sekarang. Sekarang kita akan membahas Sungai Kairingan. Sungai Kairingan sebetulnya itu dulu itu tempat pelabuhan. Pinggiran, batas pinggiran, ibaratnya wilayahnya Majapahit, Mas, yang sebelah barat dulu. Karena Majapahit itu punya wilayah gede banget. Zaman dulu itu Pacitan sampai Sedayu itu miliknya Majapahit loh. Sedayu Jawa Timur, Tuban, sampai Pacitan Jawa Timur yang ada di sana itu wilayahnya Majapahit. Nah, gede banget kan? Lah, yang untuk Sungai Kiringan itu kan ada pelabuhan. Nah, di situ ada pelabuhan, Mas. Di situ dulu itu tempat persinggahan orang-orang datang yang menuju ke kerajaan Majapahit. Nah, kapalnya singgah di situ, datang singgah di situ. Jadi sebetulnya hanya itu, Kairingan itu pelabuhan, Mas. Nah, di situ juga ada penjaga. Penjaganya namanya saya tidak tahu ya, dulu itu memang ada penjaga. Bekas-bekasnya, peninggalannya ada juga. Nah itu, kalau Kiringan hanya itu, Mas, yang saya jawab. Kepala Subkoordinator Sejarah, Museum dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata atau Dinbudpar Kabupaten Rembang, Retna Diah Raditiyawati, saat dihubungi melalui daring menuturkan, Sungai Kiringan merupakan sungai era Majapahit. Hal itu termaktub di dalam Kitab Pararaton. Disebutkan pada Kitab Pararaton, ada Sungai Kairingan, di mana sekarang untuk penyebutannya adalah Kiringan. Kini kondisi sungai yang membelah jalur Dendels atau jalur Pantura itu sudah terlihat dangkal dan debit airnya mulai menipis. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Di tengah pesona alam yang memukau dan tradisi kuliner yang kaya, Teluk Regol yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, muncul sebagai salah satu sentra kuliner seafood yang paling diminati. Terletak strategis di pinggir Jalan Pantura Lasem Tuban, lokasi ini tidak hanya mudah diakses,
tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Sentra kuliner ini dikenal dengan olahan ikan laut yang segar dengan hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Keberadaan para nelayan yang bekerja keras setiap hari memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan selalu dalam kondisi fresh. Salah satu warung yang menjadi primadona di kawasan ini adalah milik Imam Muzani yang telah menggeluti dunia kuliner sejak tahun 2019. Menu andalan yang wajib dicoba di warung Imam adalah karangasem ikan laut, sebuah hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pilihan masakan lainnya, seperti ikan bakar yang juicy hingga udang bakar dan cumi yang dimasak dengan bumbu khas. Semua hidangan ini disajikan dengan berbagai cara, baik dibakar maupun dengan aneka saus. Imam Muzani, salah satu pemilik warung di sentra kuliner seafood Binangun, mengatakan bahwa setiap harinya ia mampu menghabiskan hingga 20 kg ikan laut. Dirinya juga berusaha untuk menyajikan makanan yang segar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan bobot ikannya. Di tahun 2019. Ikan apa aja nih di sini? Ini kan ada barakuda, terus kakap, ada ikan sebelah, laosan, jenis ikan laut semua. Itu dijamin segar ya dari nelayan? Dari nelayan. Untuk olahnya mas, diolah sama kemauan mas? Apa aja? Yang di karangasem, rico, sama bakar, ikan asam manis juga ada. Selain ikan laut, mungkin hasil laut di sini misalnya ada ini juga sama kepiting. Kalau kerang nggak pernah. Kalau kerang nggak pernah. Kalau sehari mau menghabiskan berapa kilo ikan mas? Tergantung mas, tergantung apa ramenya. Kalau biasanya rame rata-rata ya hampir 2 kilo, kurang lebih 2 kilo mas. 20 kilo. 20 kilo ya. Dengan range harga misalnya dari berapa sih? Kalau ikan dari harga 30 sampai ada yang 300 atau tergantung pesanannya juga sih. Orang kan bobot ikannya berapa? Tergantung bobotnya. Iya, tergantung bobot. Biasanya kalau rame hari-hari apa? Kalau hari-hari Minggu, hari besar kayak hari libur. Keberhasilan Imam dan sentra kuliner seafood di Teluk Regol bukan hanya terletak pada kualitas makanan, tetapi juga pada kehangatan dan keramahan yang ditawarkan kepada setiap tamu yang datang. Bagi Anda yang berencana berkunjung ke Rembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Teluk Regol dengan pesona alam yang indah dan cita rasa seafood yang menggugah selera. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Di tengah cuaca yang dingin, menikmati rica-rica biawak mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Harganya yang relatif murah setiap porsinya membuat kuliner ini banyak diburu penggemarnya. Meski tergolong kuliner ekstrim, namun kuliner ini memiliki pelanggan tersendiri. Rasanya yang unik dan nikmat sangat cocok menemani saat santap malam. Warung Mbak Ria namanya, berada di Jalan Randu Belatung Getas, atau tepatnya berada di sebelah selatan Polsek Randu Belatung Blora. Buka dari pukul 11 siang hingga tengah malam, warung yang menyediakan berbagai olahan unik ini memiliki cukup banyak pelanggan. Menurut pengakuan sang pemilik warung, Wasti, menu ini disajikan dalam kondisi fresh dengan racikan bumbu rahasia. Menu yang memiliki rasa gurih, pedas, dan manis ini dipercaya bisa dijadikan obat gatal dan menambah stamina. Ini dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Uci. Mbak Uci. Mbak Uci sering kesini, Mbak? Sering, langganan. Oh, langganan di sini. Menurut jenengan sensasi rica-rica biawaknya gimana, Mbak? Enak, gurihnya, terus pedesnya juga pas, kan tergantung selera tak pedes, sedang, biasa, bisa melayani. Kalau menurut saya ya enak. Enak ya? Oke, nah, menurut jenengan ini makan biawak ada manfaatnya nggak, Bu? Ya gimana ya, tergantung mas, soalnya kan ada yang doyan ada yang enggak, tapi kalau menurut saya itu ya apa itu daging biawak ya enak sih. Kalau untuk kesehatan ada manfaatnya nggak? Kurang tahu.
Oh, Bapak. Katanya sih itu apa buat ngurangin gatal-gatal atau gimana gitu. Oh iya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Iya. Siapa ini? Bu Wasti. Bu Wasti. Bu, dari sejumlah pelanggan mengatakan masakan yang jenengan ada enak. Mungkin ada resep-resep Bu? Resep rahasia, resep dari turun-temurun dari keluarga. Oh gitu ya Bu ya. Bu, selain rica-rica biawak, di sini sedia apa saja nih? Rica ayam, rica kepecot, rica biawak, ada penyedap juga, macam-macam. Ada geprean, ada nasi goreng. Oh banyak Bu ya, berarti selain ayam, biawak ini ada macam-macam ya. Terus pelanggannya jenengan dari mana saja ini? Alhamdulillah pelanggan dari berbagai daerah ya, dari Blora ada, dari Jepara ada, dari Solo, Sragen ada, Ngawi juga ada, Kalimantan juga ada. Ini Bandung, buka sejak Batak. kapan Bu? 3 tahun ini, dari 3 tahun. Oh 3 tahun ini Bu ya. Ini masakan di sini yang paling unik rica-rica biawak ya Bu ya? Paling laris, bestseller, rica biawak, kecap. Oh, Bu, kalau manfaatnya sendiri Bu, kalau yang Ibu tahu manfaat daging biawak itu apa Bu? Menurut saya, menurut pembeli sih katanya anget di badan ya. Kecap juga anget di badan. Untuk gatel-gatel katanya mengurangi gatel-gatel juga. Untuk stamina juga Bu? Nggih, stamina nggih. Kalau untuk harga Bu, satu porsinya berapa? Harga kalau rica kecap 15 per porsi, ayam kali biawak 10.000-an. 10.000 per porsi. Sudah plus nasi atau belum? Belum. Plus nasi 15.000. Oh iya. Kita plus nasi juga. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Bagi yang tidak menyukai menu biawak, di warung ini juga menyediakan bekicot, ayam, bebek, mie ayam, dan bakso yang tentunya juga menggugah selera makan. Tidak afdol rasanya jika berkunjung ke Randu Blatung, tapi tidak mampir di warung ini. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.